Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Dimas Ibrahim. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori permintaan konsumen dan pendekatan kardinal. Materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Aditya Warman. Kepada saudara Aditya Warman, kami persilakan segala hormat. Materi yang pertama adalah teori permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Teori permintaan adalah konsep ekonomi yang menjelaskan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen, di mana harga naik menyebabkan permintaan turun dan sebaliknya. Hukum permintaan pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya. Pengaruh faktor bunga harga terhadap permintaan. Hubungan suatu barang dengan barang lain dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, barang pengganti atau barang subsidi, yaitu apabila suatu barang dapat menggantikan fungsi barang lain, seperti contohnya minyak tanah dan gas. Harga barang subsidi dapat mengaruhi permintaan terhadap barang yang digantikannya. Yang kedua, barang pelengkap atau komplementer, yaitu apabila suatu barang selalu digunakan secara bersamaan, contohnya gula dan kopi. Yang ketiga, barang yang tidak saling berhubungan, yaitu kapal terbang dengan sendal jepit. Pendapatan konsumen berhubungan akan menimbulkan perubahan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Jenis barang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, barang normal. Barang yang permintaannya akan meningkat apabila pendapatan konsumen naik, seperti barang mewah. Yang kedua, barang inferior atau barang bermutu rendah, yaitu barang yang diminta konsumen berpenghasilan rendah. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah suatu unit pengambil keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsikan. Kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan utilitas atau util. Dapat memaksimumkan kepuasan. Ia didapatkan pada 2 permasalahan, yaitu yang pertama, barang ekonomis yang dikonsumsi oleh konsumen pasti mempunyai harga. Yang kedua, pendapatan konsumen terbatas, sehingga untuk mendapatkan tingkat kepuasannya juga terbatas. Pendekatan kardinal. 1. Pengertian. Pendekatan kardinal adalah teori dalam ekonomi mikro yang menjelaskan perilaku konsumen berdasarkan kepuasan atau utility yang dapat diukur dengan angka, atau bisa disebut dengan satuan util atau unit. Artinya, setiap individu dianggap mampu menilai kepuasan dari mengonsumsi suatu barang secara kuantitatif. 2. Asumsi utama. A. Konsumen bersifat rasional atau ingin maksimalkan kepuasan. B. Kepuasan dapat diukur dengan angka atau util. C.
marginal utility atau tambahan kepuasan dari konsumsi atau unit barang tambahan selalu menurun. D. Pendapatan dan harga barang bersifat terbatas. 3. Konsep penting. 1. Total utility atau TU, jumlah total kepuasan dari mengonsumsi sejumlah barang. 2. Marginal utility atau MU, tambahan kepuasan yang diperoleh dari menambah satu unit barang. 4. Hukum Gosen. 1. Hukum Gosen 1. Semakin banyak seseorang mengonsumsi suatu barang, kepuasan tambahan atau MU dari setiap unit berikutnya akan semakin menurun. Yang kedua, hukum Gosen kedua itu konsumen akan membagi pengeluarannya pada berbagai barang sedemikian rupa sehingga kepuasan marginal persatuan uang terakhir yang dikeluarkan sama untuk semua barang. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Saya selaku moderator dan Adik sebagai pemateri 1 dan Diki sebagai pemateri 2, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.